Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana teh kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kan kita sudah menjadwalkannya buat sesi konseling saat ini, hari ini gitu. Nah, dimana teteh juga mempunyai beberapa masalah gitu ya. Betul kan dengan Teh Eva? Betul. Nah, di sini ada 2 kursi teh. Teteh boleh pilih gitu kursi mana yang menurut teteh itu, teteh duduk di kursi itu teteh merasa nyaman. Di sini aja. Boleh, silakan dulu. Ini teh ada sisa 1 kursi. Apakah saya boleh duduk kursi ini? Bagaimana teh buat jaraknya? Apakah sudah nyaman? Nyaman. Duduknya teh sudah nyaman? Nyaman. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, sebelumnya teteh barusan kesini naik apa? Naik ojek online Sendiri? enggak, bertiga sama teman sekalian. Teman juga mau ke kampus. Oh, berarti bareng gitu ya. Rapi banget ya pakaiannya. Oh iya, emang gini ya aku mau. Nah, ini kan mungkin teteh juga sebelumnya kan saya sudah mengasih intake info gitu ya, tapi teteh juga masih belum ngisi gitu ya, soalnya mungkin ada kesibukan teteh juga mungkin ya. Iya, ada terkendala juga. Di sini kita isi bareng-bareng aja ya teh, apakah boleh isi bareng-bareng? Nah, terus sebelum kita mengisi intake info ini, boleh saya izin buat video, buat direkam gitu, buat laporan ke dosen saya. Dan siapa aja yang boleh tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh teteh saat ini? Mungkin saya, kemudian ibu, dan juga kedua orang tua saya. Berarti kedua orang, selain saya sama teteh, kedua orang tua teteh juga boleh ya mengetahui gitu ya, jika mungkin mereka menanyakan gitu ya. Nah, kita mulai aja ya teh buat pengisian intake infonya. Sekarang tanggal 23 ya teh, hari Kamis, tanggal 23 November 2023. Boleh tahu teh nama lengkap teteh siapa? Eva Nur Latifah. Eva Nur Latifah. Iya. Pakai P. Nur Latifah. Iya. Panggilan saat ini yang teteh sukai gitu? Kalau sekarang sih kebanyakan teman-teman bilangnya Teh Eva, karena saya juga kembar dan saya kakaknya, jadi Teh Eva ada yang Teteh, tapi keseringan Teh Eva sih. Oh, teteh itu kembar ya, anak kembar. Iya. Teteh berarti anak paling besar? Enggak, saya punya kakak sebelumnya cowok, kemudian saya dan adik saya cewek. Berarti anak kedua ya? Iya. Panggilan yang disukainya Teh Eva. Apakah ada lagi panggilan lain? Udah. Nah, panggilan saat kecil siapa teh? Sama sih Bu, cuma kalau kecil nggak disertai nama, bilang Teteh aja. Oh, kedua orang teteh tua ade gitu ya? Teteh. Apakah ada lain teh? Udah. Ini mungkin semua orang juga kayak gitu ya? Ya kayak keluarga, tetangga juga kayaknya. Semuanya sih rata-rata. Boleh tahu emailnya teh? Eva Nur Latifah, pakai F tapi Nur Latifahnya Nur Latifah berarti ya? Iya. 93 @gmail.com. Alamat lengkapnya teh? Kampung Sindang Reret, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya. Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya. Kalau telepon rumah atau telepon HP gitu? 085 956 623 623 623 722.
754. 754. Boleh tahu teh tempat tanggal lahir teteh di mana gitu? Tasikmalaya, Tasikmalaya, 14 Desember 14 Desember 2003. 2003. Agamanya Islam ya teh ya? Islam, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat pendidikannya teh saat S1 ini S1 apa teh kalau boleh tahu? bimbingan dan konseling. Kalau kampusnya di mana teh? Masih di Tasik sih, Bu. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Itu masih di sini ya. Iya. Soalnya kan dekat juga dari rumah. Jadi teteh yang nggak ngekos gitu ya? Enggak, dari rumah. Karena emang salah satu alasan di sini karena deket aja sih, Bu. Kalau jauh kata mama teh nggak akan dikuliahin. Aku teh udah milih yang deket aja. Berarti khawatir mungkin ya nganggur juga gitu. Emang lebih aman sama orang tua sih. Apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan oleh teteh gitu yang teteh sukai? Paling sekarang ngajar. Kalau ngajar sih suka nggak suka sih, Bu. Kalau nggak sukanya sih nggak banyak, cuma lebih banyaknya yang sukanya aja. Cuma kalau nggak sukanya teh kalau lagi banyak yang kan aku anak kecil ya ngajarnya teh, jadi banyak yang kayak main-main pas ngaji teh. Nah, kadang kan suka capek ya kalau habis kuliah misalnya teh langsung ngajar. Nah itu teh capek banget dan juga kadang timbul rasa nggak sukanya, tapi kebanyakan suka sih. Tapi harus banyak sabarnya ya soalnya sama anak kecil gitu. Jadi teteh selain kuliah gitu selain ngampus ngajar juga ya di rumah. Nah kalau boleh tahu 3 warna yang disukai oleh teteh itu warna apa aja nih? Aku sih rata-rata warnanya yang kayak nggak ngejreng, kemudian enggak pastel juga. Aku soalnya warna hitam, warna abu. Nah tapi ada nih satu warna yang nggak tahu kenapa suka, warna marun. Marun. Iya, Nah marun. kalau boleh tahu kenapa teteh suka warna hitam? Kalau hitam sih lebih ke netral, ke semua warna masuk, jadi nggak ribet kayak pakai baju apapun kalau bawahnya hitam ya masuk gitu. Terus kalau abu enak aja lihat abu, soalnya cerah mungkin ya. Iya, kalau waktu kecil sih aku kayak tomboy, nggak kayak cewek, jadi lebih ke suka warna-warna yang kayak ke condong cowok kan, kalau abu sama hitam gitu. Nah kalau marun itu teh kayak aku suka ngerasa gimana ya kalau pakai marun kulit tuh agak cerah dikit gitu ya. Soalnya kan marun itu agak gelap gitu ya. Gitu, jadi suka aja warna marun, nggak tahu kenapa. Nah ada gak tempat yang disukai, 3 tempat yang disukai oleh teteh dan teteh pernah kunjungi gitu ke tempat itu? Mungkin kayak alam gitu, kayak pegunungan, terus ke pantai. Kalau enggak ke pantai ya 3 tempat ya, kayak tempat bioskop mungkin suka ke bioskop. Ya, bioskop mungkin. Sebelumnya teteh pernah ke gunung? Iya pernah dulu, waktu aku masih SMA ke gunung di Garut, ke Ciremai gitu, terus ke Bukit Kecapi juga. Nah kalau ke pantai ya sama paling teman mungkin ya. oh iya sama teman, semuanya jadi banyak kan gitu, nggak sendirian. Kalau ke pantai ya paling Pangandaran sih kalau di sini mah. Kalau enggak ke yang Cipatujah, Sindangkerta, udah sih itu aja. Soalnya banyak yang ke sana mah Iya. tempatnya gitu. Apalagi kan sekarang gitu ada Madasari gitu. Banyak. Iya. Kalau bioskop mungkin itu mah sering ya. Iya. Kadang setiap minggu pasti ke bioskop itu. Aduh. Sama siapa kalau boleh tahu? Sama temen. Ya. Iya. Hobi teteh, 3 hobi teteh yang ditekuni oleh teteh apa aja? Kalau dulu sih nggak ditekuni sih Bu, sekarang cuma kayak suka aja renang. Waktu dulu itu suka banget sama renang, tapi emang sekarang nggak ditekuni juga. Tapi kalau dari sekarang mah ya kayak membaca sama nonton film. Berarti kalau renang mah mungkin dulu ya sering renang gitu, tapi sekarang mungkin karena udah gede juga ya. Iya. Kadang agak malu gitu ya mungkin kalau renang. Kalau membaca mah pastilah karena
teteh juga mungkin sedang kuliah sebagai mahasiswi gitu ya, pasti harus sering membaca gitu, membaca materi-materi gitu buat ngerjain tugas. Selain tadi kan nonton bioskop gitu, mungkin selain nonton bioskop juga teteh sering nonton film-film gitu ya yang ada di HP gitu ya. Nah, ada gak sih 3 prestasi gitu yang diraih oleh teteh gitu, yang menurut teteh itu di dalam hidup teteh itu berarti? Ya, mungkin ada beberapa Bu prestasinya. Alhamdulillah, aku itu dari MTS, dari SMP, zaman SMP sampai zaman MAN itu selalu peringkat antara 1 sama 2 sama adik saya bergantian gitu. Kemudian kayak aku itu sebenarnya nggak suka sama akademik, sama ya pendidikan yang akademiknya gitu, lebih suka ke yang luar akademik. Kayak dulu itu sering ikutan lomba senam, kemudian LKBB gitu. Jadi kalau akademik itu prestasi di akademik sebenarnya mah ikut-ikut sama adik saya, Yeah. karena adik saya itu ya pintar gitu dan saya juga ikut-ikutan, tapi lebih senang ke yang luar akademiknya. Aku itu lebih sering kayak prestasi dulu itu zaman ikutan qosidah, nyanyi pupu, terus kemudian kayak yang tadi ikutan senam, semakur dance gitu, kayak gitu sih Bu. Mungkin teteh itu ya selain bagus di prestasi di akademik juga, teteh juga mempunyai beberapa prestasi yang non akademik mungkin ya. Bagus ya teh, sangat diapresiasi banget ya, bisa jadi Terima contoh tuh. kasih. Terus apa gitu, apa aja yang membuat teteh itu larut dalam kenyamanan gitu, aktivitas apa gitu? Paling utama sih nonton film di HP. Kenapa Aku teh? itu sangat suka banget nonton film di HP, kalau nggak di Netflix atau di video situ kan Bu, ada aplikasinya. Nah aku itu sering larut banget sampai ke semalaman nggak tidur sama sekali. Karena Kayak seru mungkin ya. iya, kayak seru aja nonton itu. Kayak misal banyak tugas di kampus, aku itu solusinya biar nggak jenuh, nggak refreshing kemana-mana, nggak perlu, cuma nonton aja. Kalau Iya udah sih. nonton ya pasti kembali lagi fresh pikiran teh gitu aja. Refleksikan otak mungkin ya. Iya. Apakah ada lagi gitu? Dengerin musik mungkin. Kalau itu ya nggak terlalu larut sih Bu, tapi ya lumayan larut juga. Kalau udah dengerin musik, kalau susah tidur tinggal dengerin musik, tidur aja. Iya, benar sih. Selain itu apakah ada lagi teh? Baca novel. Baca novel. Berarti juga selain nonton film juga suka membaca novel gitu ya teh. Kenapa teteh bisa berlarut-larut dalam membaca novel? Kayak ke nonton film, aku itu kayak larut gitu kalau nonton film sama baca novel. Cuma aku itu lebih condong ke nonton film, soalnya kalau nonton film nggak perlu capek baca, Iya, lihat aja gitu. aja. Kalau baca novel harus ada effortnya kan, harus baca jeli gitu. Tapi suka-suka dua-duanya. Nah berarti tadi yang membuat teteh nyaman itu ada nonton film, ada dengerin musik, sama membaca novel gitu. Nah ada gak sih ketakutan atau fobia yang dialami oleh teteh? Aku itu takut sama yang bolong-bolong itu. Oh iya. Tahu kan? Fobia. Selain itu Udah, kalau takut sama yang fobia. jadi apa ya, gila gitu ya? Iya, kayak geli aja kalau lihat teh, kayak gak tahu sih, merinding banget kalau lihat itu. Nah buat sekarang itu ada gak teteh menderita gak kayak pikiran negatif kayak cemas atau takut gitu yang berlebihan gitu? Kalau berlebihan enggak sama sekali. Cuma kalau takut, sekarang kan saya mau ada masalah tentang takut ketika dimarahi ayah ibu ya. Cuma ya enggak berlebihan juga sih Bu. Tapi itu selalu muncul enggak? Selalu kalau sedang dimarahi aja, enggak selalu. Kalau sedang dimarahin aja. Mungkin dimarahinya oleh orang tua aja atau oleh siapa aja? Udah orang tua aja. Berarti kalau kayak teman-teman kan itu mah udah biasa mungkin ya, hal biasa, jadi ya biasa aja gitu. Iya. Nah teteh apakah merokok atau minum minuman keras gitu?
Oh Enggak ya, aku karena nggak kenal sama sekali. iya alhamdulillah. Soalnya kan teteh juga apa dari keluaran dari pesantren mungkin ya, jadi ya percaya sih gak bakal minum kayak gini gitu. Lingkungannya terjaga. Nah, 3 hal yang ingin dicapai oleh teteh gitu menjadi lebih baik lagi gitu apa? Saya Mengalami peningkatan. mungkin ingin lebih percaya diri lagi. Kemudian ingin lebih tenang karena aku itu ngerasa kalau aku itu sifatnya emang agak nggak bisa santai orangnya teh. Kadang kalau ke orang ya terburu-buru gitu, jadi ingin lebih tenang, kemudian ingin lebih bisa sabar lagi. Bisa sabar dalam menghadapi berbagai masalah juga mungkin ya teh ya. Nah, jika teteh bisa dapat percaya diri, bisa tenang, bisa sabar gitu, apa yang teteh inginkan gitu. Ketika teteh sudah memiliki atau menjadi sesuatu itu gitu, jika sudah terwujud gitu. Mungkin rasanya akan lebih bahagia aja. Apakah ada yang ingin teteh itu lagi ketika kita dapat melakukan sesuatu atau dapat menjadi sesuatu gitu, apa yang teteh inginkan itu? Apa cuma bahagia aja atau ingin seperti apa gitu? Mungkin kalau ingin seperti apa ya, ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Menjadi orang bermanfaat ya. Tapi bukan dimanfaatin. Iya. Soalnya sekarang banyak ya orang yang baik gitu, yang baik tapi malah ditindas. Iya. Banyak yang kayak gitu. Kenapa teteh membutuhkan konseling gitu? Karena aku itu merasa diri itu stuck di sini aja, tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu. Berarti teteh itu masih gini-gini aja mungkinnya, gak ada peningkatan mungkinnya buat kedepannya. Semoga juga ya di sesi konseling, setelah sesi konseling teteh bisa mengalami beberapa peningkatan gitu ya di hidup teteh. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan ya teh yang harus saya tanyakan gitu kepada teteh dan teteh itu juga. Relasi teteh sama ayah teteh bagaimana gitu ketika saat kecil maupun sekarang? Kalau relasi ya alhamdulillah baik, cuma jika kalau ada ya permasalahan sedikit mungkin ada ya mungkin biasa ya orang tua pada hal biasa ya. Kalau sama ibu sama alhamdulillah baik juga. Mungkin nggak ada kayak gimana mungkin ya, tapi kalau permasalahan dikit-dikit mah itu mah wajar gitu ya, namanya juga hidup gitu, gak ada yang lurus-lurus aja. Nah kalau boleh tahu teteh tahu konseling ini dari mana gitu, dari siapa? Dari teman. Oh dari teman. Mungkin teman juga ada ya yang ikut, mungkin yang pernah konseling gitu ya, gitu. Jadi Bagi pengalaman. ya. Apakah teteh sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Belum pernah. Aku dulu itu bukan konseling, cuma bimbingan dulu ketika di sekolah, kayak bimbingan karir kan ya, kuliah dulu ya. Itu paling bimbingan. Mungkin sekarang baru pertama kali mungkin ya teteh mengikuti konseling. Nah berarti kan alasannya tadi teteh itu ingin karena teteh itu merasa stuck gitu ya, jadi ingin mengalami beberapa perubahan mungkin. Apakah sebelumnya teteh pernah mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh teteh saat ini? Pernah, cuma hasilnya tidak baik. Berarti teteh juga mungkin pernah melakukan langkah kecil mungkinnya yang dilakukan oleh teteh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh teteh, tapi mungkin karena hasilnya juga belum sesuai yang teteh inginkan, jadi teteh mencoba untuk konseling gitu ya, konseling. Berarti hasilnya masih belum ya. Apakah teteh juga sebelumnya pernah perawatan oleh dokter bertahun-tahun? Belum pernah. Alhamdulillah ya, berarti teteh baik-baik aja gitu ya teh.
apakah teteh juga mengalami jantung atau Iya. alhamdulillah lebih baik ya? Tidak pernah. Teteh juga tidak sedang mengonsumsi obat-obatan ya. Nah, juga ada masalah-masalah fisik yang sering dialami gitu. Pertanyaannya, apakah teteh pernah sinus? Enggak ya. Sakit kepala sebelah mungkin kalau lagi pusing? Cuma dikit, enggak sampai migrain. Oh iya. Enggak. Ya berarti hal biasa mungkinnya itu Maya. Leher belakang terasa kaku mungkin? Susah. Belum. Iya, enggak. Sariawan mungkin? Pernah. Pas sariawan pernah. Iya. Bahu terasa kaku? Susah gitu sih. Iya, Enggak. Punggung atas kerasa kaku? Enggak mungkin. Kalau asma Enggak pernah. Enggak akan pernah. Punggung bawah atau pinggang terasa kaku? Kram atau ya mungkin kayak semilangan gitu Ya menstruasi. ya. Nah. Sembelit? Pernah. Oh pernah. Asam lambung yang berlebihan mungkin? Enggak. Kalau berlebihan, kalau ya biasa-biasa pernah. Ya kayak mah mungkin kayak gitu ya. Kalau tangan terasa sangat dingin mungkin pernah? Enggak. Oh, enggak. Kalau lagi kena AC dingin. Kalau lagi berbicara di depan umum mungkin? Bukan ke tangan dingin, tapi aku itu kadang suka kayak mau BAB. Cuma enggak. Oh iya. Tapi bukan mau BAB gitu. Kalau kram Kenapa? atau kaku pada tangan atau persendian gitu? Enggak pernah. Enggak, alhamdulillah. Kaki terasa sangat dingin mungkin? Enggak. Kaki terasa kaku atau kaki bengkak? Kalau lagi pernah dulu waktu jatuh. Oh iya, kalau jatuh sih itu memang kadang-kadang ya. Teteh juga tidak memiliki penyakit yang bertahun-tahun gitu ya. Sebelumnya teteh pernah tahu nggak tentang konseling atau psikoterapi gitu? Belum ya, berarti karena ini juga baru ya tetehnya. Tidak tahu ya. Nah di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin ya teh yang harus teteh jawab. Nah masalah yang sedang mengganggu teteh saat ini, tolong ceritakan gitu ya sama teteh di sini. Teteh boleh menceritakan itu masalah yang dihadapi oleh teteh dari awal mula masalah itu muncul bagaimana gitu, dan bagaimana kondisi yang dialami oleh teteh saat ini gitu. Oke, kalau awal munculnya sih dari pas aku waktu masuk kuliah, mungkin perbedaan kultur juga, karena kultur di kuliah kan banyak tugas banget ya. Kemudian deadline-nya juga sangat mepet, sehingga aku itu jadi keseringan gadang. Bahkan sampai sekarang aku itu sering banget gadang, gak tidur sama sekali. Kalaupun gak ada tugas, aku itu jadi kebiasaan begadang. Nah, begadangnya itu paling awal aku paling bisa tidur jam 12 paling awal. Gak bisa tidur awal juga, misal aku ketiduran jam 9, jam 11 sudah bangun lagi. Terus dari jam 11 sampai akhir aku nggak tidur sama sekali. Jadi lebih ke apa ya, jadi orang tua tuh kadang marah-marah tiba-tiba, terus kayak aku itu sering ketakutan karena dibentak juga. Padahal kan aku itu gadang juga karena banyak tugas, bukan karena hal-hal yang negatif juga. Kadang lagi Benar. Mungkin ini berawal dari awal teteh masuk kuliah mungkin, karena dulu kan teteh juga di pesantren ya, jadi orang tua juga tidak terlalu tahu gitu. Sedangkan kan sekarang teteh kuliah dari rumah gitu ya, nggak ngekos juga, jadi orang tua setiap hari sama teteh gitu. Mungkin pada waktu masuk awal kuliah teteh itu sering gadang karena banyak tugas juga dari kampus gitu ya, yang harus teteh selesaikan gitu. Nah mungkin ketika gadang juga orang tua kan tidak tahu ya gadang yang sedang dilakukan oleh teteh itu buat apa gitu. Kadang teteh juga buat menyelesaikan tugas kampus gitu, sehingga membuat orang tua itu marah. Nah ketika teteh dimarahi oleh orang tua teteh merasa takut gitu ya, karena bentakan mereka gitu ya. Mungkin mereka juga karena khawatir gitu ya. Nah boleh teh
jelaskannya hal-hal spesifik yang ingin teteh capai gitu setelah mengikuti sesi konseling ini apa gitu. Pertama sih saya itu pengen bisa ngasih pengertian kepada kedua orang tua saya sehingga bisa paham gitu situasi saat kuliah dan waktu pesantren itu beda sekali gitu. Karena saya juga tidak hanya orang tua saya yang harus beradaptasi, tapi saya juga yang terjun langsung pada dunia perkuliahannya. Jadi saya itu ingin lebih ke bisa memberikan pengertian kepada kedua orang tua saya sehingga saya jadi bentak lagi dan orang tua saya juga tidak khawatir lagi kepada saya. Kemudian saya juga ingin merasa tenang dan juga lebih sabar lagi. Bisa tenang sama lebih sabar ya. Berarti teteh itu ingin mencoba memberikan pengertian gitu ya kepada orang tua bahwa mungkin situasi sekarang itu berbeda ya sama yang di pesantren gitu. Mungkin yang dulu di pesantren mah gak kayak gini, tapi sekarang udah masuk ke dunia luar, dunia perkuliahan harus kayak gini gitu ya. Terus lagi kita juga yang merasa tenang mungkin ya dalam menghadapi masalah ini, dalam menghadapi orang tua mungkin harus bisa tenang gitu supaya orang tuanya juga enak dan ke tetehnya juga enak. Selain itu teteh juga ingin lebih sabar dalam menghadapi orang tua mungkin ya yang dia sering marah-marah ke teteh gitu tuh. Karena teteh juga harus bisa memberikan pengertian kepada orang tua. Nah, setelah semua ini tercapai gitu, perubahan positif apa yang akan terjadi jika teteh sudah melakukan sudah tercapai hal-hal tersebut? Mungkin saya dalam mengerjakan tugas juga akan enjoy, nyaman. Iya. Tidak akan ada lagi rasa takut yang saya alami karena dibentak oleh kedua orang tua saya. Apakah ada lagi teh? Berarti ketika teteh sudah mencoba memberikan sudah mencapai bisa memberikan pengertian kepada orang tua, bisa merasa tenang, bisa lebih sabar gitu. Ketika itu mungkin teteh akan lebih enjoy gitu dalam mengerjakan tugasnya mungkin, terus juga bisa lebih nyaman gitu dan tidak takut lagi gitu akan bentakan orang tua mungkin. Karena orang tua juga sudah mengerti apa yang harus dikerjakan oleh teteh, alasannya seperti apa mungkin udah mengetahui ya. Nah, ini teh saya akan baca kembali ya dari awal intake info-nya. Barangkali ada yang belum terisi gitu atau ada yang salah. Nah, tanggal pertemuan Kamis 23 November 2023. Nama lengkapnya Teh Eva Nur Latifah. Panggilan yang disukai oleh Teteh, Teh Eva. Nama panggilan saat kecilnya Teteh. Emailnya evanurlatifah93@gmail.com. Alamat lengkapnya Kampung Sindang Reret, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya. Nomor HP-nya 085956623754. Tempat tanggal bulan lahirnya Tasikmalaya 14 Desember 2003. Agamanya Islam. Pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling. Asal kampusnya Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pekerjaannya selain ngampus, selain kuliah mungkin teteh juga mengajar. Warna yang disukainya hitam, abu, marun. Tempat yang disukai dan pernah dikunjungi gunung, pantai, bioskop. 3 hobi yang ditekuninya renang, membaca, nonton film. Prestasi yang dipandang penting dalam hidup teteh mungkin SMP sampai teteh bisa mendapatkan prestasi akademik. Selain akademik juga teteh mendapatkan prestasi di non akademik mungkin ya kayak lomba-lomba. Kegiatan yang membuat teteh larut nyaman: nonton film, dengar musik, membaca novel. Ketakutan, fobia yang sedang dihadapi oleh teteh, bolong-bolong atau kayak trifobia. Teteh juga kadang takut dimarahi oleh orang tua mungkin ya. Teteh juga tidak merokok, tidak minum minuman keras. Hal yang ingin teteh capai saat ini percaya diri, tenang, bisa lebih sabar. Teteh juga ingin bahagia, menjadi orang yang manfaat bagi semua orang. Dan teteh membutuhkan konseling ini karena teteh itu merasa stuck
tidak ada perubahan gitu ya dalam hidup teteh, sehingga teteh membutuhkan konseling. Relasi teteh dengan ayah baik, relasi teteh dengan ibu sangat baik. Teteh tahu konseling ini mengenai kami dari teman teteh. Teteh juga mungkin sebelumnya tidak pernah mengikuti sesi konseling. Teteh pernah mengatasi masalah ini sebelumnya, namun masih belum tercapai tujuan yang diinginkan oleh teteh. Teteh juga tidak ada perawatan dokter karena sakit bertahun-tahun atau berbulan-bulan sebelumnya. Teteh juga tidak sedang mengonsumsi obat, dan paling teteh sudah pernah mengalami sakit kepala sebelah, sariawan, kram saat menstruasi, sembelit, sama kaki membengkak. Selain itu, teteh juga belum tahu ya mengenai konseling atau psikoterapi, karena mungkin ini pertama kali teteh melakukan konseling. Dan teteh juga mempunyai masalah yang bermula dari awal masuk kuliah teteh, karena teteh itu banyak tugas, banyak harus diselesaikan oleh teteh, sehingga teteh itu bisa mengerjakannya sampai begadang gitu ya, bisa sampai enggak tidur juga gitu ya, sehingga membuat orang tua teteh itu marah karena teteh itu sering begadang. Padahal mungkin orang tua itu khawatir gitu ya, karena takut teteh itu kesehatan teteh terganggu gitu ya, karena ya pasti orang tua khawatir gitu, cemas gitu. Ketika orang tua marah, teteh merasa takut gitu karena bentakan orang tua gitu. Nah, hal-hal yang ingin dicapai dalam sesi konseling ini juga, teteh itu ingin memberikan pengertian kepada orang tua gitu, bahwa yang sedang dilakukan oleh teteh itu mungkin untuk kepentingan lain juga ya, bukan semata-mata teteh itu melakukan itu tanpa alasan gitu. Dan teteh juga yang merasa tenang dalam menghadapi orang tua mungkin ya, dan teteh juga yang lebih sabar dalam menghadapi orang tua gitu. Nah, perubahan positif yang akan terjadi jika teteh sudah memberikan pengertian kepada orang tua, bisa merasa tenang, bisa lebih sabar, teteh akan bisa enjoy dalam mengerjakan tugasnya mungkin ya, terus akan lebih nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Nah, apakah semua ini sudah sesuai teh? Sesuai. Nah, jika sudah sesuai, di sini teteh boleh tanda tangannya ya teh. Nah, nanti mungkin setelah ini sudah terisi, mungkin kedepannya bisa mengikuti sesi konseling lagi ya teh, buat menindaklanjut intake inform ini. Nah, mungkin buat saat ini teteh cukup sekian aja ya. Semoga teteh juga bisa segera memberikan pengertian kepada orang tua teteh, supaya orang tua teteh juga mengerti gitu, kenapa teteh terus-terusan begadang mengerjakan tugas gitu, untuk apa gitu, untuk supaya pekerjaan di kampus teteh bisa selesai gitu, semuanya bisa lancar lagi gitu. Semoga teteh juga bisa tetap sabar dalam menghadapinya gitu, sehingga teteh bisa nyaman, enjoy dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin sekian teteh. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Hati-hati teteh di jalannya.